Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalankan aktivitas kita hari ini. Pembacaan firman hari ini edisi Jumat 4 Februari 2022 dari Bilangan 20 ayat 22 sampai 29. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah saudara-saudara kita mohon pimpinan dan terang dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami boleh menikmati suatu kehidupan baru. Kami boleh bersukacita menyambut hari yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran kasih yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk naungan kasih yang kami terima sepanjang malam ini dalam peristirahatan kami. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan sediakan. Kami bersandar dalam kuasa dan kasih-Mu untuk menjalankan aktivitas kami. Kami percaya hanya oleh penyertaan Tuhan kami hidup dalam damai dan sejahtera. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon bimbingan dan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Karena kami memiliki keterbatasan untuk bisa mengenal dan memahami firman-Mu. Kami mohon pengampunan daripada-Mu agar disucikan dan layak mendengar firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia untuk mendengarnya. Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai 29. Itulah bagian firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan pagi ini. Firman Tuhan, Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedangkan segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya. Selalu ada konsekuensi. Selalu ada konsekuensi. Itu sebuah perenungan tema untuk memahami firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tindakan yang kita ambil pasti disertai konsekuensi. Banyak orang sering lupa dan tidak menghiraukan dampak dari tindakan yang dibuat, sampai akhirnya diperhadapkan pada kenyataan pahit. Mari kita belajar tentang konsekuensi tindakan dan kisah hidup Harun. Setelah permintaan bangsa Israel untuk melewati negeri Edom ditolak,
mereka mengambil jalur lain. Mereka berangkat dari Kades dan tiba di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Di tempat inilah Tuhan menyatakan bahwa tugas Harun di dunia sudah selesai dan ia akan dikumpulkan bersama leluhurnya. Dan jabatan imam akan digantikan oleh anaknya yaitu Eleazar. Sebelum Harun meninggal, ada pesan penting yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Mungkin pesan ini bukan sesuatu yang ingin didengar Harun. Pesan ini mengatakan bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah perjanjian sebagai akibat ketidaktaatan mereka dalam peristiwa mata air Meribah. Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan persoalan serius. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh setiap kita, anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, dalam hidup ini kita bebas memilih. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pilihan kita haruslah pilihan yang sesuai dengan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa terkadang kita tidak menghiraukannya dan malah memilih jalan sendiri. Jalan yang kita pandang baik, padahal kita tidak menyadari bahwa pencobaan dan maut menanti di depan mata. Mari saudara-saudara, kita mewaspadai konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil, yang kita lakukan. Jangan sampai ketaatan kita kepada Tuhan berkurang karena kecerobohan kita sendiri. Mari kita berdoa. Untuk firman-Mu, kami bersyukur dan bersuka cita. Tuhan mengingatkan kami untuk lebih taat dan lebih setia di dalam kehendak-Mu. Janganlah kami mengikuti keinginan daging kami, keinginan duniawi, terlebih hawa nafsu kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami diperhadapkan dengan konsekuensi dari setiap perbuatan dan tindakan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang menyapa kami, menegur kami, serta mengajar kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus untuk hidup di dalam firman ini. Bapa di sorga, kami berserah untuk segala perkara kehidupan yang akan kami jalani hari ini. Di dalam beraktivitas, di dalam berencana, di dalam berharap. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber berkat yang menyediakan bagi kami segala kecukupan dan segala yang kami butuhkan. Kami yakin Tuhan adalah pohon kehidupan kami yang akan menyertai kami siang dan malam. Bapa di sorga, berdoa buat keluarga kami. Engkau mengenal setiap kami, mengenal sebagai bapa rumah tangga, ibu rumah tangga, dan anak-anak. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan selalu memberi kami hikmat sehingga masing-masing melakukan tugas dan tanggung jawab peran kami masing-masing dalam keluarga. Terima kasih Tuhan untuk segala kebesaran kasih yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami yang memiliki persoalan dan masalah, Tuhan kiranya Engkau menolong kami, membebaskan kami, membuka ikatan-ikatan pergumulan yang kami hadapi. Karena kami tahu hanya semata kuasa Tuhan yang mampu menolong dan membebaskan kami. Berdoa Tuhan buat kekasih-kekasih kami. Terlalu banyak saudara-saudara kami dalam jemaat yang hidup dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Mereka yang dirawat di rumah-rumah, sementara pemulihan mereka yang dirawat di rumah sakit. Kepadamu Tuhan kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menjawab sesuai dengan kasih karunia dan rencana baik yang Tuhan
akan nyatakan dalam hidup mereka. Berkati semua pelayanan yang mereka terima Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, sungguh banyak hal-hal yang terjadi yang membuat saudara-saudara kami di berbagai tempat hidup dalam pergumulan bahkan penderitaan. Dalam bencana alam, dalam kemiskinan, dan dalam berbagai hal. Kami percaya Tuhan ada di sana. Tuhan sendiri yang mengenal mereka dan Tuhanlah yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan jemaat. Tuhan berkati kami bersama untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memberi diri, waktu dan tenaga bahkan materi untuk menyatakan kabar sukacita, bersaksi tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami jalani dengan sukacita. Sempurnakanlah kasih-Mu kepada kami, supaya kami senantiasa beroleh damai sejahtera dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalani hidup ini. Kita jadikan hidup kita sebagai hidup yang bertanggung jawab. Mari kita dalami dalam iman segala perbuatan kita berujung pada konsekuensi. Olehnya itu hiduplah selalu di dalam terang firman Tuhan. Mari saudara terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.